Jemaat yang lama, yang puluhan tahun lalu pasti mengenal sahabat dari papa saya yang bernama Om Beni Umbas dari 10 Madura. Pagi ini putranya yang akan melayani kita semua, menyampaikan pesan Tuhan khusus untuk kita. Langsung saja saya undang Bapak Pendeta Heson Umbas ya. Beliau bersama istri Ibu Mary dan kedua putranya Aaron dan Jamie ya. Pak Heson. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang besar Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita semua. Terlebih lagi kalau pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu bukan karena kita yang hebat ataupun kita yang kuat. Kita ada karena Tuhan yang punya kehendak di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, tadi sudah disampaikan oleh gembala setempat, saya adalah generasi penerus dari almarhum Bapak Pendeta Beni Umbas, sahabat dari Bapak Pendeta James Rubino. Dan Bapak Ibu Saudara, satu bulan yang lalu saya didaulat oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Saya sempat berpikir, Tuhan, saya hanya seorang hamba Tuhan di desa yang jemaatnya cuma 4 orang. Saya harus khotbah di jemaat yang segini banyaknya. Tuhan, saya harus ngomong apa? Bapak Ibu Saudara, ketika saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kasih tema khotbah ini kepada saya. 3 langkah supaya kita menuju kepada kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membuka Alkitab kita. Di dalam Kitab 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayatnya yang keempat. Sebagai dasar kita pada saat pagi hari ini maksudnya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 ayatnya yang keempat. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh simak di dalam Alkitab masing-masing atau di LCD proyektor mungkin sudah ada. Dikatakan demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sekali lagi saya akan bacakan firman Tuhan ini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, setiap orang kalau mengalami kemenangan pasti ada sebuah kebanggaan. Tidak ada ceritanya orang yang menang kemudian dia merasa kecewa. Waduh emane ya, saya kok bisa menang. Ada Bapak Ibu Saudara yang seperti itu? Ada orang yang menang kemudian menyesal. Waduh ngapain saya tadi menang ya? Ada Bapak Ibu Saudara? Gak ada Bapak Ibu Saudara. Hanya orang yang gak waras kalau dikasih menang kemudian menyesal Bapak Ibu Saudara. Setiap orang pasti menginginkan yang namanya kemenangan. Termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai kemenangan. Kemenangan itu penting. Penting buat kesehatan kita, penting buat kebahagiaan kita, penting buat kehidupan kita. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Sudah jelas. Kalau Bapak Ibu Saudara gagal dalam kehidupan, yang ada itu putus asa, yang ada itu kecewa, yang ada itu depresi, yang ada itu bunuh diri. Jembatan Suramadu beberapa kali menjadi ajang eksekusi bagi orang-orang yang depresi, bagi orang-orang yang kalah, bagi orang-orang yang gagal di dalam menjalani kehidupan. Gak peduli itu orang biasa ataupun pejabat negara. Bapak Ibu Saudara, TNI Angkatan Laut menghabisi dirinya di sana.
Dia bukan gak bisa berenang, angkatan laut Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa dia bisa seperti itu? Secara jabatan dia bagus, dia sudah ada di angkatan laut. Dia kalah. Kalah dengan tekanan di dalam kehidupannya. Kalah dengan problem di dalam rumah tangganya. Mengakibatkan dia harus memilih jalan yang salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ingin mengajar kepada kita Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai jemaat Tuhan, Tuhan tidak pernah mengajak kita atau mengizinkan kita untuk berada di dalam yang namanya kekalahan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ketika saya tadi di dalam pujian Bapak Ibu Saudara, saya ada satu kalimat dari pujian, di situ dikatakan, kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita bersepakat, iman kita akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama, tadi judul khotbahnya itu 3 hal menuju kemenangan. Hal yang pertama, supaya kita bisa mendapatkan kemenangan itu apa sih yang harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan di saat kita mau menuju kepada kemenangan, orang mau menang harus punya konsep. Konsep tentang apa Bapak Ibu Saudara? Yang pastinya tentang kemenangan. Orang mau menang gak mungkin konsepnya itu konsep tentang kekalahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama supaya kita bisa mengalami kemenangan, hal yang pertama supaya kita bisa mengalami yang namanya kesuksesan dan keberhasilan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimulai dari pola pikir kita. Semua dimulai dari pola pikir kita. Kalau kita tidak memulai dengan pola pikir kita, merubah pola pikir kita menjadi pola pikir orang-orang yang menang, selamanya kita akan menjadi orang-orang yang kalah. Bapak Ibu Saudara berpikir, saya mau melangkah maju, saya mau melangkah mundur, semua itu diawali dari pikiran. Tidak mungkin kaki kita kemudian tiba-tiba maju sendiri atau mundur sendiri. Semua diawali dari pikiran kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, tidak mungkin orang yang mau menang tidak punya konsep. Jadi harus punya konsep dulu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara punya perusahaan, ada konsepnya dulu. Perusahaan saya ini akan dibawa kemana? Bapak Ibu Saudara mau membangun sebuah hubungan rumah tangga. Sebelum dibangun hubungan rumah tangga itu ada konsepnya dulu. Kira-kira rumah tangga saya ini mau dibawa kemana? Kalau saya nanti punya anak, anak saya harus kemana? Punya apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita bersyukur. Kitab 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-57. Di situ mengatakan kepada kita, syukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kepada kita kemenangan melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya ketika membaca ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, saya selalu teringat karena kami melayani di Pulau Madura yang 99,9%, lebih lagi Bapak Ibu, 99,99999% Bapak Ibu Saudara. Berarti kami yang Kristiani hanya 0,00001% saja. Dari 1.000 penduduk yang ada di kecamatan 10 atau di desa 10, hanya 1 yang orang Kristen Bapak Ibu. Jadi kalau 1.000 penduduk hanya 1, bisa dibayangkan Bapak. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur. Walaupun di 10 hanya sekian orang, tapi janji firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, gereja selalu menjadi kesaksian. Buktinya, alamat surat menyurat, alamat paket ke Arab Saudi, ke Turki, mau ke Libanon, mau kemana, samping kanan gereja, belakang gereja, sebelah kiri gereja. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, gereja dianggap tempatnya berobat.
Datang dari Malaysia sakit, datang ke gereja, saya minta tolong dong diobatin. Saya bilang saya bukan dokter, tapi katanya pemuka agama saya cari gereja, di situ penghuninya hanya sekian orang, minta obat sama mereka. Saya katakan, saya bisa kasih obat, obatnya cuma ada di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit bilang, bukan itu Bapak. Pemuka agama saya katakan, minta air selokan yang ada di dalam rumah. Saya katakan, ya ampun Tuhan, itu air selokan kotor Ibu. Dia katakan, enggak apa-apa Bapak, itu syaratnya. Buat apa? Dimandikan dan diminumkan. Ya Tuhan, dimandikan dan diminumkan kepada yang sakit. Saya katakan, Ibu mohon maaf, itu udah kecampur segala macam. Kalau Ibu minum itu bukan cuma satu penyakitnya, nambah lagi. Enggak apa-apa Bapak, itu syaratnya. Ya udah, saya kasih yang bersih Bapak Ibu Saudara. Enggak mau. Jangan yang bersih Bapak, diaduk, dibikin kotor sampai warna hitam pekat. Waduh, jangankan sampean Ibu, saya aja yang mau ngaduk-ngaduk gini enggak. Aduh, gimana rasanya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi karena dia minta, saya berikan. 1 minggu kemudian dia datang kembali. Bawa beras 1 karung. Bawa pisang itu 1, apa itu namanya kalau bahasa Jawanya itu? Ya? 1 tundun ya. Bapak Ibu Saudara, bawa jagung 1 karung. Kenapa kok bisa bawa segala macam Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu jawabnya kenapa? Bukan mati, bukan Bapak Ibu Saudara ya. Mereka datang ke gereja bawa itu semua karena mereka sembuh. Tuhan kita luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya katakan kepada ibu itu tadi, Bu, hal yang kotor dari kami bisa menyembuhkan ibu. Apalagi Tuhan saya Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimulai dari pola pikir. Kemarin sore Bapak Ibu Saudara, ada saudara sepupu kita yang bertanya kepada saya, Bapak, bagaimana caranya supaya saya bisa lebih maju? Bagaimana caranya supaya anak saya bisa berubah? Saya katakan, anakmu bisa berubah, awali dari pola pikirmu. Pikiran kita orang tua gak berubah, anak pun tidak akan pernah berubah. Kamu mau maju, harus punya pola pikir untuk maju. Kalau kamu hanya diam di tempat, gak mau maju, ya selamanya tidak akan pernah maju. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang harus kita lakukan, kalau kita mau menang, awali dengan pola pikir kita. Rubah pola pikir kita. Jangan selalu berada di dalam pikiran yang, aduh saya nggak bisa, saya nanti kalah, saya nanti gagal, saya nanti begitu. Jangan Bapak Ibu Saudara. Mulai dari pola pikir kita, miliki pola pikir bahwa kita itu adalah seorang juara. Firman Tuhan sendiri berkata bahwa Tuhan Yesus itu, bahwa Tuhan kita itu akan mengangkat kita itu bukan hanya seorang pemenang loh Bapak Ibu Saudara, tapi lebih dari seorang pemenang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya saya teringat ada sebuah pepatah lama. Anda adalah apa yang Anda makan. Ada yang paham maksudnya Bapak Ibu Saudara? Kita adalah apa yang kita makan. Kalau yang kita makan batu ya kita keras Bapak Ibu Saudara. Kalau yang kita makan bubur ya kita lembek. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau kita selalu dikalahkan dengan pikiran-pikiran negatif. Ini orang tua nih kadang-kadang Bapak Ibu Saudara ya. Kadang-kadang nih orang tua nih. Karena saya lihat di sini mayoritas sudah usia lanjut, mayoritas sudah berumah tangga. Ini orang tua kadang-kadang salah di dalam pola pikir. Ya, saya mudah-mudahan saya tidak salah karena saya masih muda Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi ini yang saya tahu dari kebenaran firman Tuhan, ada banyak orang tua salah dalam hal pola pikir. Pola pikir yang bagaimana? Pola pikir mendidik anak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kadang-kala berharap lebih kepada anak kita. Tetapi tidak dimulai dari diri kita sendiri.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, buang pikiran negatif. Kalau di sini saya yakin tidak ada Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kalau di tempat kami di Pulau Madura di 10, Bapak Ibu Saudara lihat pagi sampai sore bahkan sampai malam orang tua marahin anaknya itu kebun binatang keluar semua. Kalau lagi marah sama anaknya, mohon maaf bicara, "Woi asu." Bapak Ibu Saudara, kalau dia panggil anaknya asu, orang tuanya apa? Gak mungkin kalau anaknya asu lahir dari jerapah, betul? Anak asu lahir dari, ya, Bapak Ibu Saudara, pola pikirnya dirubah dong. Dia ingin anaknya berubah, tapi ketika dia memaki anaknya, woi setan. Kalau anaknya setan, orang tuanya apa? Lucifer. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pola pikir yang salah. Saya pernah 1 bulan Bapak Ibu Saudara gak disopo sama orang. Gara-gara saya tegur. Ini orang lagi emosi, dia maki anaknya dengan kata-kata binatang itu tadi. Bapak Ibu Saudara, kemudian saya bilang, "Mbok ya dirubah. Jangan panggil anakmu itu sebutan binatang. Kalau anakmu itu binatang, kamu itu apa?" Dia jawab, "Ya aku binatang juga." 1 bulan saya gak disopo Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, "Ya Tuhan, saya ini ngajar bener loh Tuhan. Saya yang gak disopo ya." Itu manusia Bapak Ibu Saudara. Kadang-kala kita bener, tapi kita disalahkan Bapak Ibu Saudara. Tapi 1 bulan kemudian dia sadar, "Maaf Pak, saya memang binatang." Katanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tuh luar biasa kalau ngajar kita Bapak. Akhirnya apa? Dia banyak nanya, "Pak, gimana sih supaya anak saya bisa begini? Gimana saya supaya bisa meredakan emosi saya? Gimana saya supaya enggak selalu kepikiran tentang anak saya yang seperti itu?" Ya, saya ajarkan kebenaran firman Tuhan, tapi dengan cara mereka Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita awali dengan pola pikir kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus punya harapan di dalam kehidupan kita. Kita datang ke dokter, pasti harapan kita ingin disembuhkan dari sakit kita. Kita datang kepada seorang pengacara, kita punya harapan supaya masalah yang ada di dalam diri kita saat itu dapat dibenangkan oleh pengacara itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat pada pagi hari ini firman Tuhan ingin mengajar kepada kita sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya, supaya kita jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Tadi saya benar-benar diberkati dengan pujian tadi. Kita punya Tuhan yang berkuasa Bapak Ibu Saudara. Kalau iman kita itu sudah bersepakat, firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang bisa menjadi lawan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua yang harus kita lakukan. Tadi yang pertama kita harus punya pola pikir dulu. Memperbaharui pola pikir dulu. Bapak Ibu Saudara mau menang, rubah dulu pola pikirnya. Jangan selalu berpikir saya nggak bisa. Saya nanti kalah, saya nanti gagal, saya nanti begini, saya orang yang lemah, saya orang yang begini. Dirubah dulu. Walaupun kita nggak bisa, kita harus pura-pura bisa aja Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya hal yang kedua ya. Kalau kita mau menang nih Bapak Ibu Saudara. Saya teringat sebuah kisah di dalam Alkitab, yaitu Petrus. Petrus pada saat dia turun dari perahu, waktu Petrus fokusnya kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Waktu Tuhan Yesus katakan berjalanlah. Petrus bisa jalan gak di atas air? Bisa. Tapi ketika pikiran Petrus, fokusnya Petrus, tujuan hidupnya Petrus mulai digoyahkan oleh keadaan. Dia mulai bimbang dengan keadaan yang ada di sekelilingnya. Petrus mulai tenggelam. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Hal yang kedua yang mau kita lakukan, yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup di dalam kemenangan adalah mengalihkan pandangan kita dari keadaan. Kalau kita lihat sekeliling kita, kondisi sekarang Bapak Ibu Saudara ya, ekonomi segala macam kondisi sekarang yang terjadi. Kalau kita mau melihat keadaan kita Bapak Ibu Saudara, kita pasti gak kuat.
Bapak Ibu Saudara, kalau saya lihat jemaat di tempat ini sekian banyak Bapak Ibu Saudara. Kalau saya lihat keadaan di tempat kami melayani hanya 4 orang. Bapak Gembala tahu Bapak Ibu Saudara. Nangis saya Bapak. Saya nangis dalam hati, Tuhan, kapan Tuhan percayakan saya jemaat yang segini banyak juga. Tapi ketika saya minta seperti itu kepada Tuhan, Tuhan ingatkan kepada saya, jemaatmu di tempatmu itu jauh lebih banyak. Kenapa? Karena orang-orang yang di luar sana itu semua percaya bahwa gereja itu adalah sumber kekuatan. Tuhan katakan, kamu tahu 10 tempatmu itu 50 meter ke depan itu sudah pantai. Itu sudah lautan. Tempat lain tsunami, tempat lain banjir. Tempatmu mana? Aman kan? Puji Tuhan. Kenapa? Karena ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu menjadi kekuatan bagi saya. Jadi saya enggak ngiri kok. Saya mohon maaf enggak ngiri kok. Saya enggak iri dengan jemaat yang banyak. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi ya kalau boleh Tuhan percayakan juga enggak apa-apa. Kan boleh punya harapan kan tadi bilangnya. Kita boleh punya harapan, kita boleh punya cita-cita Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali lagi, kembalikan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan terpengaruh dengan keadaan. Bapak Ibu Saudara mau maju, lihat keadaan di sekeliling Bapak Ibu Saudara. Wah, mereka begitu, nanti saya juga pasti akan gagal nih. Ya pasti gagal Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ucapan kita itu doa kita. Kita selalu bilang, nanti saya sakit. Sakit beneran Bapak Ibu Saudara. Nanti usaha saya bangkrut. Nanti usaha saya gak maju-maju. Di tempat kami ada Bapak Ibu Saudara jemaat. Kalau diingatkan gak ibadah. Capek semua. Seharian buka toko. Sakit. Akhirnya sakit beneran Bapak Ibu Saudara. Saya tanya, hasil tadi yang kerja kemana? Bayar dokter. Yang enak siapa? Dokter, kapokmu kapan? Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur. Kita punya Tuhan yang sebenarnya ketika Tuhan itu mau menegur kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu baik. Saya selalu ingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat kami di 10 Bapak Ibu Saudara. Dan mudah-mudahan di tempat ini juga boleh berarti Bapak Ibu Saudara. Tuhan kalau mau memberkati kita bukan hanya dengan berkat materi. Bukan hanya dengan umur panjang, bukan hanya dengan kesehatan, bukan hanya dengan kebahagiaan ataupun damai sejahtera. Tapi kadangkala Tuhan pakai sakit penyakit itu sebagai sumber berkat di dalam hidup kita. Enggak percaya Bapak Ibu Saudara? Percaya enggak? Sakit itu bisa jadi berkat buat kita. Percaya enggak? Saya yakin enggak percaya Bapak Ibu Saudara. Yakin ya? Bener kan? Enggak percaya kan? Enggak percaya? Percaya enggak Bapak Gembala? Percaya? Sakit itu sumber berkat bagi kita, percaya Bapak Gembala? Percaya? Yang ada di belakang saya percaya? Sakit itu sumber berkat? Percaya. Harus percaya. Gak percaya saya kasih ilustrasinya begini. Bapak Ibu Saudara kalau mau keluar negeri, yang diurus apa saja? Paspor, visa, beli tiket. Itu berapa ratus ribu biayanya? Berapa juta maksud saya Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu? Kita misalnya mau ke Amerika, Bapak Budi mungkin tahu. Kalau mau ke Amerika biayanya berapa total? $80 juta. Itu uang semua atau gimana Bapak? 80 juta Bapak Ibu Saudara. Belum lagi persiapan lain-lain dan lain-lain nih. Termasuk persiapan mentalnya nih karena udah mau jalan-jalan ke luar negeri. Besok terbang, hari ini Tuhan kasih sakit masuk rumah sakit. Dokter bilang gak boleh kemana-mana, tetap di tempat tidur, pasang selang infus, pasang itu di hidungmu. Dalam hati kita ngomel, Tuhan 80 juta terbuang percuma. Saya sudah lama punya cita-cita mau ke luar negeri tapi Tuhan batalkan dengan sakit penyakit ini. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, ketika kita lagi ngomel-ngomel sama Tuhan, ketika kita lagi gak bersyukur sama Tuhan, kita putar televisi, cetek. Di situ keluar tuh beritanya.
pesawat penerbangan nomor sekian, jurusan Indonesia, Amerika, hilang kontak dan dinyatakan semua penumpangnya tewas. Baru nyanyi, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Baru percaya kan Bapak Ibu Saudara, dikasih sakit itu berkat loh. Kalau kita nggak dikasih sakit sama Tuhan, kita sudah almarhum Bapak Ibu Saudara. Kalau almarhumnya ketemu jenazahnya mending. Lah itu sudah dinyatakan hilang. Kasihan anak cucunya. Mau berkunjung ke makam harus enggak tahu mau ditabur kemana, ke laut salah, di udara salah, di darat salah Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bersyukur. Kadangkala kita dikasih sakit itu juga berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan terpengaruh dengan keadaan. Hal yang kedua ini yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara mau menang, Bapak Ibu Saudara mau maju, jangan lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Melangkah aja jalan terus. Tetap fokus ada Tuhan Yesus di depan. Kalau kita menoleh ke belakang Bapak Ibu Saudara, kita gak akan pernah menjadi seorang pemenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama tadi, kita harus punya pikiran dulu, merubah pola pikir kita dulu. Kemudian yang kedua, jangan terpengaruh dengan keadaan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa menjadi seorang pemenang, ya. Kembali saya teringat ada sebuah kisah di dalam Alkitab. Ketika bangsa Israel harus menghadapi peperangan yang begitu luar biasa menghadapi bangsa Filistin. Bangsa Israel tahu bahwa Filistin ini adalah sebuah kerajaan yang hebat. Hebat di medan pertempuran. Hebat di dalam segala hal. Mereka punya pasukan yang begitu kuat. Termasuk dia punya satu algojo yang begitu luar biasa. Siapa namanya? Goliat. Goliat itu bukan badannya seperti saya Bapak Ibu Saudara. Kalau saya ini bukan Goliat. Nggak tahu apa Bapak Ibu Saudara. Goliat ini tinggi besar, raksasa Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel waktu lihat Goliat aja, jangan sampai yang lain, Goliat aja suruh maju ke depan. Bangsa Israel waktu itu sudah mentalnya kalah. Mereka sudah mulai mundur. Mereka sudah mulai merasa, aduh udahlah kita nggak akan bakalan menang. Masih ada sangkut paut dengan hal yang kedua tadi. Bangsa Israel melihat kepada keadaan. Tapi bersyukur kepada Tuhan ada satu pemuda. Ada satu pemuda. Yang dia gak punya latar belakang sebagai seorang tentara. Dia gak pernah belajar bertempur. Dia gak pernah belajar menggunakan alat-alat perang. Tapi dia tahu. Dia bisa mengalahkan Goliat. Karena dia punya Tuhan yang jauh lebih besar dari seorang Goliat. Itu sebabnya dia berkata, jangan takut, kita hadapi dia. Daud melangkah maju menghadapi seorang Goliat. Dia nggak bawa apa-apa Bapak Ibu Saudara. Yang dibawa Daud itu mainan anak-anak kok. Saya katakan mainan anak-anak, cuman ketapel sama tongkat. Bawa latu-latu tadi katanya Bapak Ibu Saudara ya. Itu yang dibawa Daud Bapak Ibu Saudara. Daud gak bawa tombak, gak bawa pedang, gak bawa busur panah, gak bawa perisai. Yang dia bawa cuman tongkat. Dan kemudian ketapel. Hanya dengan satu batu kali. Daud tidak pernah belajar bagaimana cara membunuh yang baik. Tapi Daud punya keyakinan iman. Kalau Yesus ada di dalamku. Dan aku ada di dalam Yesus. Siapa yang bisa menjadi lawan kita? Dan Daud bertindak. Dia mengambil langkah iman, dia bertindak menghadapi Goliat. Dia enggak melihat keadaan siapa itu Goliat, apa reputasinya Goliat. Enggak, Daud enggak lihat. Enggak perhatikan itu Bapak Ibu. Yang Daud tahu, Daud punya Tuhan yang berkuasa. Sekali lempar, Goliat tepar. Nah Bapak Ibu Saudara, hanya dengan sekali gerakan Goliat dikalahkan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita ada sebagaimana kita ada pada saat pagi hari ini, itu bukan karena kuat dan hebatnya kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, pagi-pagi Bapak Ibu Saudara pukul berapa tadi? 6:30 ya. Bahkan saya perhatikan tadi pukul 5:30. Tadi sudah ada yang banyak hadir. Saya perhatikan dari atas itu, saya katakan kepada istri saya, yang udah banyak yang datang jemaatnya, yang saya bilang begitu. Yang usia-usia lanjut lagi yang datang duluan. Pagi-pagi waktunya enak tidur Bapak Ibu Saudara. Apalagi ini hari Minggu. Tapi Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini. Karena saya tahu Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sudah menang di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang saat ini masih merasa, Tuhan saya masih gak mampu, saya masih merasa kalah, saya gagal Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau dulu pola pikirmu belum berubah, mari ubah pola pikirmu. Kalau dulu kita terlalu fokus kepada masalah yang kita hadapi, kalau dulu kita terlalu fokus pada keadaan yang kita hadapi, mari pagi hari ini hilangkan itu, berubah itu, fokus hanya kepada Tuhan. Mau seberapa jauh masalah kita, mau seberapa dalam, seberapa tinggi masalah ataupun beban hidup yang kita hadapi, abaikan itu. Perhatikan saja kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita. Ketika sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, jangan hanya berdiam diri. Bertindak dengan iman. Bertindaklah dengan iman Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya berdiam diri, kita akan selalu menjadi pribadi yang kalah. Kita tidak akan pernah berubah. Selamanya kita akan menjadi orang-orang yang kalah. Tapi kalau kita mau menjadi seorang pemenang, rubah pola pikirmu. Abaikan keadaan yang ada di sekitarmu. Dan kemudian mulai bertindak di dalam iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita punya Tuhan yang besar. Pagi hari ini Bapak, biarlah firman itu ada di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita naikkan sebuah pujian. Berkat kemurahan-Mu. Amin Tuhan. Ya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kau hiasi kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang semua bangkit berdiri. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini Bapa. Aku ada saat ini,
Amin Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi Aku ada saat ini. aku. Ada saat ini Kami hidup semuanya hanya karena kemurahan-Mu, Tuhan. kasih-Mu. Aku hidup Kami ada hari ini, Bapa. Semua karena kasih semua Tuhan berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Sekali lagi kita katakan aku ada saat ini. Mari kita sama-sama angkat tangan kita kepada Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat Sekali lagi kita mau katakan baik. terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Terima kasih. terima kasih Yesus, terima kasih, Sangat baik. teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat anugerah, kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini Bapa, hati kami limpah dengan rasa syukur. Karena kami tahu Bapa, Engkau telah membuat kami lebih dari seorang pemenang. Pagi hari ini Bapa, Engkau lihat sampai kedalaman hati kami pribadi lepas pribadi. Engkau ampuni kami Bapa, kalau selama ini kami terlalu fokus dengan keadaan yang ada di sekeliling kami. Engkau ampuni kami kalau selama ini kami memiliki pola pikir yang salah di dalam kehidupan kami. Engkau ampuni kami Bapa kalau selama ini kami terlalu sering untuk berdiam diri dan tidak mau bertindak di dalam iman. Sehingga kami selalu menjadi orang-orang yang kalah. Tetapi firman-Mu pagi hari ini Bapa mengajar kami kembali untuk kami menjadi pribadi yang lebih kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Dimulai dengan merubah pola pikir kami. Mulai pagi ini kami mau berpikir untuk kami tetap menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Amin. Pagi hari ini Bapa, kami mau mengabaikan keadaan yang terjadi di sekeliling kami. Dan kami tetap mau mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Dan pagi hari ini Bapa, kami bersama-sama mau memiliki satu komitmen. Untuk kami mau bertindak di dalam iman kami. Sampai janji Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba firman-Mu boleh berhenti berbicara. Tetapi Roh Kudus yang Tuhan sudah tinggalkan bagi kami akan mengajar, menolong kami, menyertai kami. Agar kami semakin mengerti setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Dan firman yang Tuhan sudah taburkan di dalam hidup kami tidak akan berlalu begitu saja. Tapi firman itu akan bertumbuh, berbunga dan berbuah.
bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Bapa. Haleluya. Ketika kami mengaminkan doa kami, hidup kami semakin dipulihkan. Hidup kami semakin diberkati. Amin, amin, amin. Yang percaya mari sama-sama kita katakan. Mari jemaat Tuhan sama-sama pakai angkat tangan sama-sama dari Tuhan. Jemaat Tuhan pulanglah dengan terus menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Bapa, kami bersyukur percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk.